Real Madrid resmi umumkan kepergian Reinier Jesus di saat Dean Huijsen dapat nomor ikonik. Real Madrid telah mengumumkan secara resmi bahwa gelandang asal Brasil, Reinier Jesus, meninggalkan klub untuk bergabung dengan Atlético Mineiro secara permanen. Pemain berusia 22 tahun itu direkrut dari Flamengo pada Januari tahun 2020 dengan biaya 570 miliar rupiah. Saat itu dibawa dengan harapan besar mengikuti jejak sukses kompatriotnya, Vinícius Junior dan Rodrigo, di sepak bola Spanyol. Saat pertama datang, Reinier bahkan sempat dibandingkan dengan kakak karena gaya bermain dan kreativitasnya di lapangan. Namun, perjalanannya di Bernabeu justru berakhir tanpa satupun penampilan di tim utama. Selama 5 tahun terikat kontrak, dia lebih sering menjalani masa pinjaman di Borussia Dortmund, Girona, Frosinone, dan terakhir Granada. Tak satu pun masa pinjaman itu mampu memberinya terobosan yang diharapkan banyak pihak. Musim panas ini, Reinier sempat dikaitkan dengan kepindahan ke Norwich City, tetapi negosiasi tidak berjalan mulus. Atlético Mineiro kemudian muncul sebagai kandidat terkuat untuk mendatangkannya. Sementara itu, Real Madrid memiliki cerita berbeda dengan Dean Huijsen, bek tengah muda yang baru 2 bulan bergabung tetapi sudah memberi kesan positif kepada manajemen dan pendukung. Huijsen saat ini mengenakan nomor punggung 24, namun dia dikabarkan memiliki keinginan untuk suatu hari mengenakan nomor 4 yang melegenda di Real Madrid. Real Madrid resmi perpanjang kontrak Gonzalo Garcia. Real Madrid memperpanjang kontrak Gonzalo Garcia pada bursa transfer musim ini. Perpanjangan itu dilakukan setelah kedua pihak mencapai kesepakatan. Dikutip dari laman resmi klub, Sabtu, Real Madrid memberikan kontrak anyar dengan durasi 5 tahun atau hingga tanggal 30 Juni tahun 2030 kepada pemain berusia 21 tahun tersebut. Selain itu, Real Madrid mengumumkan Gonzalo Garcia kini menjadi bagian dari tim utama Real Madrid setelah pada musim sebelumnya ia menjadi bagian dari tim Real Madrid Castilla. Keputusan Real Madrid untuk memberikan kontrak dengan durasi panjang tentu tidak terlepas dari penampilan menjanjikan Garcia pada gelaran Piala Dunia antar klub FIFA 2025. Pada turnamen tersebut, dia mampu menjadi pencetak gol terbanyak Piala Dunia antar klub FIFA 2025 dengan 4 gol dari 6 penampilan, serta membantu Real Madrid mencapai babak semifinal. Pemain berkebangsaan Spanyol tersebut memulai karir juniornya bersama Real Madrid Junior lalu secara bertahap naik ke tim kelompok umur sebelum dipromosikan ke Real Madrid Castilla. Ketika memperkuat Castilla, ia juga pernah beberapa kali membela tim utama Real Madrid yakni dengan rincian 2 penampilan pada musim tahun 2023 sampai tahun 2024, lalu 3 penampilan di musim selanjutnya. Selama berseragam Real Madrid Castilla, pemain kelahiran tanggal 24 Maret tahun 2004 itu telah tampil sebanyak 73 pertandingan di berbagai ajang dan menyumbangkan 30 gol serta 7 assist dari total 5.583 menit bermain. Florentino Perez turun gunung demi dapatkan gelandang Manchester City. Real Madrid hampir dipastikan menutup aktivitas belanja musim panas ini setelah mengeluarkan 167,5 juta euro, pengeluaran terbesar mereka sejak pandemi. Terakhir kali Los Blancos berbelanja besar terjadi pada 2019 dengan total 361,3 juta euro. Kedatangan Franco Mastantuono memperkuat opsi lini serang Xabi Alonso, setelah lini belakang direvitalisasi. Meski demikian, satu item besar masih ada di agenda yaitu mendatangkan gelandang pengatur tempo. Menurut laporan dari ibu kota Spanyol, Alonso menilai posisi tersebut krusial untuk menyeimbangkan tim. Presiden Florentino Perez dikabarkan hanya mau mengeluarkan dana besar jika targetnya adalah pemenang Ballon d'Or, Rodri Hernandez. Cadena melaporkan, Perez berencana menangani langsung negosiasi transfer Rodri. Ia tidak akan mengandalkan perantara atau direktur klub, melainkan berbicara langsung dengan Manchester City dan sang pemain. Langkah ini menunjukkan betapa seriusnya Real Madrid dalam upaya memboyong gelandang andalan timnas Spanyol itu. Meski Rodri baru pulih dari cedera anterior cruciate ligament, ACL, dan kini berusia 29 tahun, perannya tetap vital di skuad Pep Guardiola. The Citizens dikabarkan siap menawarkan kontrak jumbo yang akan mengikat Rodri hingga 2029, saat ia berusia 33 tahun. Sebelum cedera ACL, Real Madrid sudah disebut-sebut memantau peluang merekrut Rodri. Walaupun Los Blancos sempat memberi sinyal bahwa bursa transfer mereka sudah selesai, rumor ini tetap konsisten muncul. Jika Manchester City membuka pintu negosiasi, Madrid diyakini siap bergerak cepat. Kendati begitu, kebijakan klub biasanya jarang memberikan kontrak jangka panjang kepada pemain yang memasuki usia 30-an.
Hal ini membuat tawaran Madrid kepada Rodri nanti akan menjadi perhatian tersendiri, baik dari durasi kontrak maupun nilai finansialnya. Xabi Alonso hadapi tantangan dalam menyatukan Vinicius dan Kylian Mbappe. Real Madrid memiliki duet penyerang paling menakutkan di Eropa, Vinicius Junior dan Kylian Mbappe. Namun, membangun kolaborasi yang padu di lapangan antara dua bintang ini masih menjadi tantangan besar bagi pelatih baru, Xabi Alonso. Laporan dari Marca mengungkapkan meski Vinicius dan Mbappe sudah bermain bersama dalam 47 laga musim lalu, kedua pemain itu hanya mampu mencetak gol dalam pertandingan yang sama sebanyak 8 kali. Kurangnya koneksi antara Vinicius dan Mbappe bukan hanya terlihat dari minimnya gol yang dicetak bersama. Statistik menunjukkan Vinicius telah memberikan 5 assist untuk Mbappe, sementara penyerang asal Prancis itu baru 2 kali membalas dengan assist untuk Vinicius. Angka-angka tersebut jelas jauh dari standar yang diharapkan klub sebesar Real Madrid. Kedua pemain ini tidak hanya direkrut sebagai bintang, tetapi juga sebagai simbol era baru Los Blancos. Peran krusial Xabi Alonso sebagai pelatih akan diuji. Ia tidak hanya dituntut membawa hasil, tetapi juga membangun skema permainan yang memungkinkan duet Vinicius Mbappe tampil selaras dan saling melengkapi. Tugas Xabi Alonso adalah menciptakan sistem, di mana kekuatan individu kedua pemain ini bisa saling memperkuat, bukan berjalan sendiri-sendiri. Bakat individu keduanya memang tak terbantahkan. Namun, Real Madrid tidak mencari dua pemain bintang yang bersinar sendiri-sendiri. Mereka menginginkan kombinasi mematikan yang bisa menaklukkan Eropa dan mendominasi kompetisi. Saat ini, rumus itu masih belum ditemukan. Namun, Alonso pasti sadar untuk membangun chemistry Vinicius Mbappe bisa menjadi pembeda antara musim yang baik dan musim yang luar biasa bagi Real Madrid. Brahim Diaz ditawar Newcastle United 955 miliar rupiah, Real Madrid siap lepas. Newcastle United dilaporkan tengah menyusun rencana besar untuk lini serang mereka. Setelah gagal mengamankan sebagian besar target transfer musim panas ini, klub Premier League tersebut kini mengalihkan perhatian ke pemain serba bisa milik Real Madrid, Brahim Diaz. Ketertarikan klub Inggris tersebut kabarnya tidak lepas dari kemungkinan hengkangnya Alexander Isak, yang sedang dalam pembicaraan transfer dengan Liverpool. Apabila transfer itu terwujud, dana hasil penjualannya akan digunakan untuk membiayai perekrutan Brahim. Newcastle menilai bahwa pemain berusia 26 tahun itu mampu menghadirkan kreativitas, ketenangan, serta fleksibilitas dalam lini serang. Manajer Eddie Howe pun diyakini cukup terkesan dengan gaya main Brahim yang dinilai bisa meningkatkan produktivitas tim. Ketertarikan terhadap sang gelandang juga dipengaruhi oleh ambisi Newcastle di kompetisi Eropa musim depan. Klub melihat Brahim sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang mereka, terutama karena pengalamannya bermain di level tertinggi serta kemampuannya untuk menempati berbagai posisi dalam lini depan. Newcastle pun disebut siap melayangkan tawaran resmi dalam waktu dekat, namun hanya jika penjualan Isak benar-benar terrealisasi. Tawaran mereka berada di kisaran 955 miliar rupiah, angka yang dinilai cukup untuk menggoda Real Madrid. Inginkan Vici-nya, Real Madrid diminta PSG siapkan dana 130 juta euro. Keinginan Real Madrid untuk mendapatkan Vici-nya dari Paris Saint-Germain menghadapi tembok tinggi. Klub ibu kota Prancis yang kini memegang opsi kepemilikannya, mematok harga tinggi untuk Vici-nya. Jika Real Madrid bersikeras ingin mendapatkan Vici-nya, PSG sudah mematok harga sebesar 130 juta euro. Harga ini bisa dikatakan menjadi harga paling tinggi yang saat ini beredar di bursa transfer musim panas ini, meski baru berupa spekulasi sekalipun. Real Madrid sendiri disebut sangat meminati Vici-nya, bintang PSG asal Portugal, untuk menambal kekuatan lini tengah mereka setelah kehilangan Luka Modric dan Toni Kroos. Di bawah Xabi Alonso, Los Blancos membidik Vici-nya sebagai solusi utama. Vici-nya telah menjadi target prioritas Real Madrid menyusul kegagalan mereka memboyong Rodri dari Manchester City. Vici-nya yang menjadi elemen kunci dalam skema taktis Luis Enrique di PSG, dianggap sebagai sosok ideal untuk menggantikan peran Modric dan Kroos guna menjaga ritme permainan dan mengendalikan lini tengah Madrid. Performa impresifnya musim lalu, termasuk kontribusi besar dalam membawa PSG meraih treble domestik serta gelar Liga Champions perdana, semakin memperkuat daya tariknya. Vici-nya sendiri didatangkan PSG dari FC Porto pada 2022 dengan mahar 41,5 juta euro. Dalam waktu singkat,
gelandang berusia 25 tahun itu menjelma menjadi jantung permainan PSG, dan juga menjadi andalan di tim nasional Portugal, termasuk saat membawa negaranya menjuarai UEFA Nations League 2025. Kendati demikian, peluang terjadinya transfer dalam waktu dekat masih tipis. Real Madrid dikabarkan telah menutup aktivitas transfer musim panas ini, kecuali terjadi penjualan besar dari jajaran pemain bintang mereka. Di sisi lain, PSG tidak menunjukkan niat untuk menurunkan harga.